يا رب يا عالم الحال إليك وجهت. Pertama, syuhun muta'un, kekikiran yang selalu dipatuhi. Di tubuh manusia itu, di diri kamu semuanya itu ada syuh, pasti ada rasa iman, pasti. Tapi kamu harus tentang itu. Mau sedekah pasti, ojo akeh-akeh. Nanti kalau kamu perlu bagaimana? Semakin kurang lu hartamu, pasti itu ada. Kalau kamu ikuti, kamu kena penyakit sifat, kamu kena sifat muhlikat, sifat yang akan menyebabkan kamu menyesal dan masuk neraka. Karena itu Allah berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang bisa terlindungi daripada penyakit syuh yang ada dirinya, merekalah orang yang beruntung, mereka orang yang sukses. Jangan diikuti itu. Justru kamu tentang. Eman itu, ini eman, ini justru amalan paling afdol ini. Keluarkan. Kalau enggak semakin bakhil nanti. Semakin berhitungan nanti kamu. Semakin tidak berdaya kamu. Jangan diikuti itu penyakit. Awas, hati-hati. Lah nanti kalau saya perlu, lah itulah. Kamu akhirnya meragukan janji Tuhan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, diganti sama Allah. Diganti, tak kasih gambarannya. Yang kamu makan itu jangan kamu simpan di perut kamu. Kalau sudah waktunya keluarkan. Yang ikhlas kalau mengeluarkan, eman mengeluarkan. Ya sakit jadinya kamu. Nanti diganti sama Allah, itu diganti dari makanan yang baru yang lebih nikmat, kan begitu. Harta juga begitu. Keluarkan itu jadi kotoran loh, jadi hubbud dunia loh nanti itu. Itu nanti jadi syuh, nanti jadi bukhul, itu nanti jadi kekiran, nanti keluarkan. Nanti diganti yang baru sama Allah yang lebih nikmat, terus begitu, biar mengalir. Enggak jadi kotoran, jadi penyakit nanti itu semuanya. Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. 3 sifat yang muhlikat. Syuhun muta'un, kekikiran yang selalu dipatuhi, ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu selalu diikuti. Hawa nafsu ini selera, mengajak kita untuk syahwat duniawiyah, itu hawa nafsu. Nafsu manusia itu perlu makanan, makanannya hawa. Paham ya? Nafsu yang ada di diri kamu ini akan jadi kuat kalau kamu turuti dengan hawa itu. Kamu itu punya nafsu, dan ini musuh paling utama nih. Kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh yang paling berbahaya ya nafsu yang ada di tubuh kamu itu. Karena itu kamu itu harus hati-hati. Mana yang lebih repot? Ular yang di hadapan kamu, ini ular nih di hadapan kamu, mudah untuk menghindar, mundur aja kamu selamat. Ular di belakang kamu, mudah untuk menghindar, maju aja kamu selamat. Ular di kanan kamu, geser kiri aja kamu selamat. Ular yang ada di kiri kamu, geser kanan aja selamat. Tapi kalau ular di tubuh kamu, ada di dalam kaosnya kamu, itu paling bahaya itu. Orang kafir, Yahudi, Nasoro atau yang lainnya, itu musuh ada di luar. Tapi yang paling bahaya musuh yang ada di dalam tubuh kamu itu, yaitu nafsu kamu. Disinilah kamu harus menyerang nafsu kamu, jangan sampai kuat. Harus tunduk, harus patuh. Buat nafsu kamu itu lapar, tidak kuat, tidak berdaya. Caranya jangan diikuti hawanya. Hawa nafsu jangan diikuti. Pingin rumah yang mewah, jangan diikuti. Kuat nafsu kamu nanti. Pingin asyik, hiburan, jangan diikuti. Kuat nafsu kamu nanti.
Makan yang berlebihan jangan diikuti. Mengadakan acara berlebihan jangan diikuti. Kuat nafsu kamu nanti. Kamu akan menjadi budak nafsu nanti. Karena itu yang paling bahaya itu adalah yang menyelakakan itu hawan muttabaun, hawa nafsu yang selalu dipatuhi. Yang selalu diikuti. Tentang hawa nafsu kamu. Karena itu ada diceritakan di Ihya ini, ada satu guru di hadapan muridnya itu dia senang dengan dia berharap satu makanan. Itu apa makanan ini? Itu nikmat itu makanan itu ya. Sudah lama aku tidak makan itu. Terus cerita begitu, akhirnya satu muridnya sadar ya, guruku ini berarti pingin dibuatkan itu. Dia buatkan satu tandon itu, bawa. Guru, ini apa itu tadi? Dibuka, ya Allah, dari dulu aku berharap ini. Wah, luar biasa, terima kasih kamu kasih. Panggil orang-orang itu, orang di luar miskin-miskin panggil semuanya. Suruh makan, dia nggak mau makan. Dikit pun nggak dimakan, makan. Dia kaget muridnya, guru, ayo, biar, sampai habis. Loh, guru ini kepingin dari dulu, kemudian sudah kita sediakan kok. Nggak mau, ya ini kesempatan saya. Nafsu saya nuntut saya untuk makan itu. Dan sekarang ketika hadir, saya harus menghajar nafsu saya. Nih, biar orang yang merasakan. Kamu nggak boleh merasakan. Ya, jadi wali model begitu. Kita kan nggak lupa. Syubhat aja diterjang. Haram kadang-kadang diterjang. Kenapa? Karena hawa nafsu, hawa muttaba. Yang ketiga, sifat yang muhlikat yang berbahaya, wa ijabul mar'i binafsi, orang merasa dirinya hebat. Al-ujub, isti'dhamun nafs, merasa dirinya hebat, au isti'dhamul amal, merasa amalnya bagus, au isti'dhamul ilm, merasa ilmunya luas, itu ujub. Nggak mau kalah kalau begitu, nggak menghargai yang lainnya. Kalau perlu nanti apa itu 4 madhab itu, nggak pakai itu 4 madhab, nggak pakai ulama mutaqaddimin, nggak pakai salafus soleh. Kenapa? Ana sudah hebat. Ujub, penyakit yang bahaya itu saudara. Nggak menghargai pendapat orang, nggak menghargai nasihat orang, nggak menghargai bimbingan orang, karena udah merasa dirinya sudah sempurna. Ijabul mar'i binafsih, itu adalah bahaya. Karena itu 2 penyakit ini jangan sampai terjadi pada diri kita, sombong dan ujub. Nah, sombong dan ujub, 2 orang ini adalah orang yang sangat sakit, dan 2 orang ini adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran Allah menyatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, bakal aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi tanpa ada hak. Dari ayat ini bahwa sombong itu adalah yang mencegah kita untuk mendapatkan satu hal yang berharga dari Allah. Ayat ini saudara, berkah Al-Quran nggak dapat dia, jelas. Kebenaran agama nggak dapat dia karena kesombongannya. Yang lebih daripada itu, kamu sebagai orang mukmin yang seharusnya bisa mendapatkan sesuatu yang berharga hati kamu dari Allah, kamu nggak akan dapat. Karena dalam hatinya orang beriman, apalagi berilmu, beriman, itu sebetulnya ada satu hal yang luar biasa. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah akan berikan ayat bayinat ada di hatinya orang yang punya ilmu yang manfaat itu. Tapi karena sombong nggak dapat dia nggak dapat itu semuanya. Wilayah nggak dapat,
nikmat dekat kepada Allah gak dapat, ayatun bayinat dia gak akan dapat. Kenapa? Kesombongan. Sombongan. Karena itu jangan ada sombong dalam hati kamu. Merasalah orang yang paling bersalah di atas bumi ini. Kemudian yatakabbaruna bighairil haq, sombong di atas bumi fil ard bighairil haq, dengan tanpa hak. Itu enggak benar. Tapi sombong bihak benar. Kamu tadi itu jangan tawaduk kepada orang yang tidak beriman. Kamu harus lebih menjaga kehormatan di hadapan orang yang tidak beriman. Itu adalah takabur bihak. Yang enggak boleh itu yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Enggak boleh, karena itu kita diajarkan dalam Islam itu tidak boleh kita tawadhu. Kalau kita berjalan, fadayyigu, kita nggak boleh kita ngalah, memberikan kesempatan justru orang-orang yang bertentangan dengan Islam untuk lebih dia tadi itu bertampil dengan hebatnya. Nggak boleh. Nggak boleh kita tawadhu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, nggak boleh. Nggak boleh kita tawadhu kepada pejabat yang zalim, nggak boleh. Kenapa? Itu takabur bihaq. Tapi kalau kita sombong kepada orang tua, ya takabbaruna fil ardi bighairil haq. Sombong kepada orang yang soleh, ya takabbaruna fil ardi bighairil haq. Karena itu ada orang yang dikatakan layak untuk dia tadi itu bangga, ada yang tidak boleh bangga. Kalau kamu bangga sebagai orang Islam, itu adalah hebat. Kalau kamu bangga sebagai ahli sunnah wal jamaah, itu adalah hebat. Kalau kamu bangga menjadi orang yang dalam hak, itu adalah hebat. Karena itu ada yang madmum itu yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Panjang sekali tentang masalah kibir ini, tapi yang jelas jangan sampai ada penyakit itu semuanya. Bersihkan betul-betul. Ingat sabda Nabi SAW, muhlikat yang mencelakakan tadi itu sifat-sifat itu jangan ada terjadi pada kamu, maka kamu menjadi orang yang sukses insyaallah dan selamat dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Hadil qasidah. Barakallahu.